warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam Bukhari atau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari atau juga dikenal Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim dan penghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu karyanya adalah Al-Jami As-Sahih atau dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Beliau juga menulis At-Tariq dan Al-Du'afa. Imam Bukhari lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 1904 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Bukhara merupakan tempat di wilayah yang terletak di sebelah tengah Uzbekistan, sekarang berbentuk republik. Uzbekistan yang terletak di Asia Tengah pada era modern pernah di bawah kekuasaan negara Uni Soviet. Imam Bukhari berkebangsaan Persia dan beliau hidup di masa kekhalifahan Abbasiyah. Dalam perjalanan mencari ilmu dan hadis, Imam Bukhari melakukan perjalanan ke Khurasan, Baghdad, Basrah, Syam, Yerusalem, Fustat, dan Madinah. Selama hidupnya dalam upaya pencarian ilmu dan penelitian hadis, beliau banyak melakukan perjalanan hingga puluhan ribu kilometer. Setiap tahun, beliau bisa menghabiskan perjalanan lebih dari 200 km selama 50 tahun berturut-turut untuk keilmuan yang digalinya. Tentu saat itu belum ada kendaraan bermesin modern seperti sekarang. Bisa dibayangkan bagaimana jerih payah beliau dan juga jasa beliau dalam penggalian hadis. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayahnya Ismail bin Ibrahim. Imam Tirmizi seringkali menyebut dan menggunakan nama beliau dengan nama aslinya, yaitu Muhammad. Nama kunyah Imam Bukhari adalah Abu Abdullah. Dan karena lahir di Bukhara, maka beliau dikenal dengan nama Imam Bukhari. Peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi masa kecil Imam Bukhari adalah tidak berapa lama setelah lahir, Imam Bukhari mengalami sakit mata yang cukup parah, hingga menyebabkan kebutaan pada kedua bola matanya. Namun, berkat kasih sayang, perawatan, dan ketelatenan ibunya, dan juga doa-doa yang dipanjatkan tiada henti kepada Allah, akhirnya Imam Bukhari mendapatkan kesembuhan total. Bukhari kecil dididik dalam suasana keluarga ulama yang taat. Ayahnya dikenal sangat wara', menghindarkan pada perkara-perkara syubhat dan juga menjauhi hal-hal yang haram. Ayahnya sendiri merupakan murid dari Imam Malik dan beliau bermazhab Maliki. Ayah Imam Bukhari dikenal sebagai ulama besar dalam bidang hadis di masa itu. Namun takdir Allah kembali mewarnai masa kecil beliau. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Di usia 10 tahun, beliau telah memulai menuntut ilmu hadis. Dan dari ulama besar dan termasyhur saat itu di Bukhara, yakni Syekh Ad-Dakhili, beliau belajar. Tidak heran pada usia 16 tahun telah menghafal kitab Ibnul Mubarak dan Waqi' bin Jarrah. Di usia 16 tahun Imam Bukhari melakukan perjalanan ke
dua kota suci Mekah dan Madinah bersama ibunya dan saudaranya Ahmad. Mereka sekaligus menunaikan ibadah haji. Ketika ibu dan saudaranya Ahmad pulang ke kampung halaman, Imam Bukhari tetap tinggal untuk mendalami kitab-kitab dan mengikuti kajian-kajian para guru besar hadis. Usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya, Qazaya Sahabah wa Tabi'in. Dari dedikasinya yang mendalam, beliau berhasil mengumpulkan 1 juta hadis dari 80.000 perawi. Dari sekian hadis, akhirnya Imam Bukhari meneliti dengan seleksi yang sangat ketat. Di antaranya bagaimana sanadnya, kemudian bagaimana perawinya, apakah terpercaya dan siqah, dan lain sebagainya. Setelah melewati tahapan tersebut, ditulislah sejumlah 9.000-an hadis yang kemudian dibukukan dalam karya monumentalnya, yaitu Al-Jami' Al-Sahih atau dikenal dengan Sahih Bukhari. Dan diakui oleh kakak beliau, Rashid bin Ismail, Imam Bukhari memiliki hafalan yang sangat kuat. Sosoknya kurus, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Beliau sangat ramah, sopan, dan dermawan. Khusus dalam menyeleksi hadis, Imam Bukhari menghabiskan waktu puluhan tahun selama hidupnya untuk melakukan perjalanan mengunjungi berbagai kota dan daerah. Dalam bukunya, Imam Muslim meriwayatkan perjalanan beliau ketika mengunjungi wilayah Naisabur. Beliau mendapat sambutan yang luar biasa dari penduduknya. Namun di tempat ini terjadi fitnah terhadap beliau yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan Naisabur dan kemudian pulang ke kampung halamannya di Bukhara. Sambutan meriah selalu mewarnai kedatangan beliau dimanapun. Begitu pula ketika beliau pulang ke kampung halamannya di daerah Bukhara. Hingga fitnah selanjutnya datang dari Gubernur Bukhara yang kemudian menyebabkan beliau terusir dari negerinya sendiri. Mendengar kisah terusirnya Imam Bukhari dari kotanya, penduduk Samarkand mengirim utusan untuk membawa surat kepada beliau. Isi surat meminta kepada beliau untuk menetap di Samarkand. Membaca surat tersebut, Imam Bukhari memenuhi surat itu dan melakukan perjalanan menuju kota Samarkand. Di satu perkampungan yang bernama Kartang, beliau rehat sejenak sambil bersilaturahmi bersama sanak dan famili yang ada di tempat ini. Namun, tidak lama berselang di tempat ini, Imam Bukhari jatuh sakit. Sehingga sakit inilah yang menyebabkan beliau wafat. Jenazahnya dikebumikan tepat setelah sholat duhur pada hari raya Idul Fitri tahun 256 Hijriah atau Agustus 810 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang sudah terlupakan oleh zaman. Kisah mereka dianggap kuno dan tidak mewakili semangat kekinian. Tokoh yang nyata ada dengan dukungan bukti dan kajian sejarah keberadaannya dikalahkan oleh tokoh-tokoh fiktif buatan Hollywood. Tokoh ini justru yang banyak diminati dan banyak mengunci tren kehidupan anak remaja atau bahkan kaum dewasa sekarang ini. Nilai jati diri manusia terbentuk dari rangkaian fakta dan sejarah yang mengiringi terbentuknya manusia itu sendiri. Jika sejarah hilang dan
fakta-fakta kemudian dibentuk dari kisah artifisial yang dijalkan pada pemikiran manusia sejak dini, maka jangan heran jika kekinian banyak jiwa-jiwa yang kosong. Jati diri manusia yang rapuh dan kehilangan identitas. Channel ini kami sajikan untuk mengimbangi serangan pemikiran, membangun kembali jati diri yang hilang, rapuh menjadi jati diri yang lebih bersemangat, lebih kuat, karena ada fakta dan sejarah bahwa banyak torehan prestasi yang dibuat oleh para pendahulu kita, para tokoh Islam yang bisa mempengaruhi semangat baru, semangat bagi kita untuk mencontoh jejak kehebatan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.